Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolati adikni. Bagi Anda yang berpikir bahwa kata di berita ya bahwa Juni akan selesai isu coronanya, itu siap-siap kecewa sob. Bagi saya ini ngalami cukup lama ya, dari krisis 98 ya, 98 2008 sampai terakhir sekarang ini berat banget sob. Kalau menurut saya ini sudah Great Depression gitu. Loh Cap, apa sih Great Depression itu? Kayak di Amerika zaman dulu sob. Jadi ini loh, kalau menurut saya supaya gampang membedakan apa itu resesi, apa itu depresi, atau itu Great Depression, itu mudah bagi saya. Kalau saya pakai simpelnya gini aja. Kalau resesi itu ketika Anda melihat tetangga Anda, banyak tetangga Anda kehilangan pekerjaannya, kena PHK, terus kena usahanya bangkrut, segala macam-macam, itu masih resesi sob, dan Anda masih bisa bekerja. Tapi kalau ketika itu kena ke Anda, jadi Anda yang kena PHK, Anda yang kena bangkrut, segala macam-macam, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, berarti sudah depresi sob. Jadi kalau teman Anda bangkrut, Anda juga ikut bangkrut, itu udah depresi. Tapi ketika bukan hanya tetangga Anda dan Anda yang bangkrut, yang kehilangan PHK, tapi hampir seluruh Indonesia, hampir 50% lebih orang kena PHK gitu, atau kehilangan pekerjaannya gitu, atau kehilangan penghasilannya gitu, atau bangkrut gak bisa bangkit lagi. Malah kalau bisa, mungkin kalau terkena bagi ke negara-negara lain gitu, seperti negara tetangga kita, negara yang paling kuat sekalipun kayak Amerika, Eropa, semua kena. Berarti bukan depresi lagi, tapi Great Depression gitu. Itu yang menyebut saya bukan orang yang ini ya, kalau saya biasanya prepare for the worst, hope for the best gitu. Saya mempreparekan, menyiapkan semuanya yang paling buruk aja gitu. Yang kalau meskipun saya punya harapan baik gitu. Apalagi sekarang ketika saya lihat ya, aksi pemerintah itu kayak jangka pendek semua, dan itu kadang antara satu menteri dengan menteri lain keputusannya beda-beda gitu. Ada yang melonggarkan, ada yang mengetatkan. Sekalinya ngasih bantuan pun itu bantuannya jadi proyek semua gitu. Yang terima cuma 600.000 kan kebangetan gitu. Bantuan aja, kalau kasih 3,5 juta, kasih 3,5 juta ke rakyat biar happy gitu. Itu yang terjadi. Ini kan enggak harus pelatihan pekerjaan. Padahal nanti saat meskipun dikasih pelatihan pun, ketika ini udah nyungsep ekonominya, susah baliknya gitu. Mana bisa logikanya gini? Logikanya siapa yang mau buka usaha? Kalau saya ditanya, kayak Ridwan, kapan kita mulai buka usaha atau investasi lagi? Saya simpel ke Anda, saya akan nanya, kapan Anda merasa membiarkan anak-anak Anda bisa nonton ke mall, nonton 21 atau belanja atau makan di mall segala macam-macam dengan rasa tenang, dengan rasa aman, tidak ketakutan lagi. Disitulah kita mulai bisa berinvestasi atau bisa melakukan buka usaha lagi. Ini kan enggak, menurut saya itu sekarang ini, menurut saya sampai 2020 ini nggak bakalan, kita masih was-was gitu. Jadi intinya apa? Kalau Anda nggak kuat-kuat amat, jangan coba-coba Anda buka usaha lagi. Kenapa? Sama kalau nggak bener-bener orang nggak bener pasnya, Anda akan kehilangan banyak uang. Lebih baik sekarang hemat sob, berhemat bener gitu. Terus yang kedua, yang kita lakukan adalah jangan sampai ada yang meninggal tetangga kita gara-gara gak bisa makan, hanya minum air putih tok. Kayak yang di Tangerang kemarin itu, meskipun dibantah segala macam, tapi kenyataan seperti itu. Mereka hanya orang kecil, kasihan gitu. Kita berbagi, kita hemat untuk diri sendiri, tapi kita mau berbagi untuk orang lain. Makanya saya pun ngajak warga SKDA, termasuk diri saya sendiri, keuntungan Uber Pay itu saya pakai untuk sekarang ini, untuk bagi-bagi orang. Memang nggak layak, cuman kalau orang miskin banget kelihatan miskin, cuman kasih 1 kilo beras medium loh ya, yang enak ya, dengan 4 Indomie loh. Perbungkusnya cuma setengah kilo sama 2 Indomie loh. Tapi kalau orang nggak mampu banget, kasih 2 bungkus atau 3 bungkus loh, tergantung. Dan itu alhamdulillah bisa jalan, dan bisa tiap hari loh, sampai Senin sampai Jumat. Dan itu pun alhamdulillah akhirnya bisa men-trigger. Jadi kalau melakukan sesuatu sumbangan, kita itu bukan lembaga penerima sumbangan, bukan gitu. Sumbangan pun saya wajibkan, ketika Anda merasa sudah dibantu SKDA, dibantu oleh saya atau tim saya, silakan Anda nyumbang dan Anda ada kemampuan. Cap kan harus hemat, iya memang, tapi kan ini berbagi. Jangan sampai gini loh, keberkahan itu tetap dipelihara. Kita hemat untuk diri sendiri, tapi jangan sampai gara-gara kita hemat, kita nggak ngasih orang lain, nggak ngasih bantuan, sedangkan tetangga kita meninggal. Nggak boleh sob. Jadi intinya gitu. Dan menurut saya sekarang nih, dengan kebijakan pemerintah yang masih
masih pemerintah daerah dengan nggak bisa kompak ya semuanya, dan pemerintah nggak bisa muat aturan yang keras tegas segala macam-macam, saya nggak yakin bisa gitu. Jadi kita harus bisa memproteksi diri kita sendiri. Menurut saya ini akan muter-muter penyakitnya gitu. Karena kalau ini dibuka lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Logikanya gini sob, yang udah sembuh pun masih bisa kena gitu. Berarti penyakit ini bisa muter kayak flu gitu loh. Di Amerika ini lebih parah lagi nanti. Bulan September meskipun sekarang dilonggarkan itu kena flu biasa aja di sana udah puluhan ribu orang meninggal, 34 ribu loh. Apalagi ini flu corona itu. Saya bisa memperkirakan, bisa nggak bayangkan mungkin di Amerika itu bakal kehilangan 1 juta orang loh. Oh kok bisa sekarang 164 ribu atau 200 ribu loh. Kalau menurut saya nanti lihat 2020 ini bisa 500 ribu sampai 1 juta orang yang meninggal. Kenapa? Gelombang keduanya Amerika udah sekarang pun kedua ya. Sekarang bersih tegang antara Amerika dan Cina gara-gara seperti itu. Karena memang iya, kalau Amerika merasa negara superpower tiba-tiba dikadalin gitu sekarang. Di Cina selesai penyakitnya, sedangkan di Amerika itu lebih banyak korban itu daripada korban perang gitu. Meninggal 164 ribu loh, melebihi perang dimanapun dia gitu. Akhirnya apa? Menurut saya, kalau ketika perang dagang udah selesai dan penyakit ini dikirim seolah merasa dikirim, pasti nanti ada perang militer gitu. Dan itu terjadi apa? Lebih parah lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi perang ya. Perang dagang mereka pun itu akan menyulitkan kita semua. Jadi menurut Anda, meskipun nanti seandainya 2 tahun ini selesai, masalahnya pemulihan ekonomi akan lama lagi baliknya. So, jangan coba-coba bayangkan bahwa masalah ini akan selesai begitu selesai, enggak gitu dulu. Contoh ya, beberapa industri yang nanti recovery-nya kalau selesai anggaplah 2021 atau 2022, recovery-nya bisa setahun lagi nih. Terutama industri pariwisata baliknya lama itu. Itu yang kena paling pertama mereka, yang terakhir recovery-nya mereka hotel. Makanya di Bali banyak hotel yang dijual gitu. Banyak hotel dijual, hotel villa segala macam. Udah nggak laku, susah gitu. Nggak bisa nguntungin lagi. Terus Anda bayangkan ya sekarang ini ya. Ketika kondisi saat ini, pekerjaan-pekerjaan yang gampang Anda dapatkan itu nggak bakal susah gitu. Kerja di bank itu sulit sekali. Bank aja kolab-kolab semua sekarang. Kerja sebagai waitress di restoran segala macam-macam itu akan sulit. Kerja kayak di mall segala macam akan sulit gitu. Karena banyak mall sekarang mereka udah terpuruk semua. Mungkin 2-3 bulan lagi yang tutup banyak sekali sekarang ini. Jadi sekarang ini yang masalah itu bukan hanya itu gitu. Dan menurut saya Indonesia ini harusnya menjadi bisa nyalip di tikungan gitu. Karena kita ini ibaratnya ya, sekarang ketika sulit semua, kan yang dibutuhkan pangan sama energi segala macam. Kita udah lengkap ada semua di negara kita gitu. Tapi masalahnya kan sekarang ketika pekerjaan itu susah, suruhlah mereka balik nggak masalah, atau gimana caranya. Kenapa? Yang paling mudah pekerjaan adalah bertani sekarang ini. Jadi bertani bercocok tanam. Ada satu hadis ya, ketika kesulitan terjadi, ketika di tanganmu ada segenggam bibit, tanamlah gitu loh. Itu hadis Nabi. Itu luar biasa sob. Jadi sekarang ini menurut saya jangan berpikir macam-macam kalau nyari pekerjaan. Kalau nggak bisa bertani aja sob. Bertani, pulang ke kampung, bertani segala macam-macam bercocok. Kita pakai teknologi yang lebih bagus lagi sehingga menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Jadi itu yang kerjaan mudah. Kerjaan-kerjaan lainnya akan sulit didapatkan. Anda jadi wirausaha sekarang hampir menurut saya 50% wirausaha nggak bakal bisa balik lagi. 50% bangkrut, 50% nggak bisa bangkit lagi. Itu yang terjadi. Kenapa? Shocknya terlalu besar. Kita kaget semua. Saya aja kaget sob seperti ini. Tapi bagi saya sekarang ini kesempatan. Dan bagi Anda yang masih sulit nyari kerjaan, ada yang mudah pekerjaan ini. Dan ini sudah terbukti. Ada namanya Mas Audrey ya, seorang pekerja, seorang profesional. Dia sebagai agen premium. Anda ajuin agen premium ke saya kasih free nggak apa-apa. Istri Anda sebagai penjualnya. Jadi Anda dapat bagi hasil di situ sepertiga dari Uber Pay loh. Rp200 gitu. Uber Pay ngambil profit kan 600. Anda 200 kan 400 Uber Pay, Anda sepertiganya gitu. Nah, itu ke istri Anda jadi 200. Jadi Anda ada dapat penghasilan nanti dari downline-nya Anda istri atau anak Anda atau siapapun keluarga Anda. Anda bisa modalin. Dia modalin istrinya 5 juta. Istrinya pintarnya apa coba? Dia nggak malu, dia pakai grup WA-nya suaminya, contoh ibu-ibu kantornya, segala macam-macam, arisan, teman arisan, semua dimakan. Bayangin sob, hanya dalam waktu 3 jam dia 50 transaksi. Dan nilai, anggaplah kalau satu transaksi itu Rp2.000 dapat keuntungan. Dia pulsanya besar-besar, 100 ribuan gitu, 97 ribu kan ada tambahan, itu minimal dapat 2.000 atau 3.000, mungkin 3.000-an. Anggap 3.000 kali 50 transaksi berapa berarti? 150 ribu dia dapat. 150 ribu kali sebulan berapa? 150 ribu kan 4,5 juta gitu. Itu baru 3 jam. Coba dia bekerja lebih konsisten, dapat 100 transaksi. Kan dapatnya apa? 300 ribu kali hampir 9 juta dapatnya.
kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulin besar sob. Cuman tekniknya harus pintar gitu. Jadi kalau anda pintar, dia tuh pintar. Teman saya ini, sahabat saya kemarin, saya ngobrol hampir 1,5 jam, 1 jam ke dia. Ternyata dia gunakan klap sepedanya, arisannya semua dimintakan, hanya itu baru jualan pulsa, belum token listrik gitu, belum lainnya. Dan kalau hebat lagi, Anda bisa gunakan juga ini loh, jadikan Uber Pay ini sebagai sarana untuk Anda silaturahmi. Sisanya Anda mendapatkan dari mana? Dari peluang-peluang bisnis lainnya. Anggap tiba-tiba Anda bisa jual mukena. Ini SKD akan nyiapkan itu. Karena ada SKD, ada salah satu banyak supplier di SKDA, warga SKDA itu ternyata dia produsen mukena, produsen macam-macam. Anda bisa jualan. SKD ambil untung, Uber nggak ngambil. Kita hanya fasilitator aja gitu. Dan supaya aman menggunakan Uber Pay sebagai transaksi penjualannya. Dan saya ingatkan ya di WA Group SKDA, kalau yang boleh Anda jualan di WA Group SKDA nggak apa-apa. Cuman intinya satu, ingetin para admin, harus menggunakan yang aman, karena beberapa kali ada penipuan gitu. Pas dia masuk SKDA nawarin barang, ternyata orangnya udah ditransfer, orangnya hilang gitu. Pakai Uber Pay, ada rekening bersama, murah kok, cuma 2.000 sampai 5.000 biayanya. Jadi tapi kan aman gitu. Oh ini uangnya udah masuk, tinggal nanti suatu saat konsumen beli udah masuk, produsen kalau udah terima dari produsen baru kirim ke produsen uangnya, atau produsen kasih down payment dulu, nggak masalah itu, seperti itu. Jadi itu yang sudah dilakukan ya sob ya. Jadi intinya gunakan peluang-peluang yang kira-kira satu bisa bercocok tanam, kedua belajar di Uber Pay, usaha mikro. Saya insya Allah nanti ke depan Uber Pay ini bisa jualan tiket pesawat segala macam-macam. Dan itu kalau terjadi, atau voucher hotel, Anda bisa buka itu travel di situ ya, kan luar biasa gitu. Cuman memang saya, dan ini Uber Pay sama Uber ini itu 100% milik Allah gitu. Karena saya nanti saya hanya ingin jadi abid aja, pelayan gitu. Saya rubah bisnis saya menjadi fasilitator. Ngapain saya sekarang ini? Ya, gini-gini aja. Kalau kurang banyak, karena saya alhamdulillah Allah udah nyukupin saya dengan cukup, dan alhamdulillah bisnis saya juga ada jalan, dan ya luar biasa lah gitu. Jadi kalau ada salah, saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.